Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 8 tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sudah siap kan? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang hukumnya adalah halal, kecuali jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, secara lebih rinci, mari kita simak penjelasannya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, makanan dan minuman yang halal, yang kedua, makanan dan minuman yang haram, yang ketiga, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan yang keempat adalah akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan itu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, yang artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, dan yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, dan yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai makanan haram. Nah, yang termasuk ke dalam kriteria makanan haram yang pertama adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, di mana dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram, yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas. Dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian untuk kriteria yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau kita sebut dengan khobais. Dan yang terakhir adalah makanan yang didapat dengan cara yang batil. Minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau Al-Hadis yang mengatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal, yang pertama tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga tidak najis, dan yang keempat adalah didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya adalah minuman haram. Yang termasuk ke dalam kriteria minuman haram adalah yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Yang ketiga adalah minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras.
Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, tentu itu akan mendatangkan manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan untuk yang ketiga adalah terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, tentu itu akan berakibat buruk, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat, maupun bagi lingkungan sekitarnya. Adapun akibat buruk tersebut adalah yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras, yaitu khamar. Nah, akibat ketika kita meminum khamar adalah yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Kemudian untuk yang kedua adalah menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Nah, untuk yang ketiga adalah makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Nah, yang untuk yang keempat adalah menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi-halangi kamu dalam mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, cukup sekian video pembelajaran mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.